Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali berjumpa dalam Sapa Jabar. Saya Hedanun akan menemani pagi hari Anda selama 30 menit ke depan. Kita akan membahas mengenai cuaca ekstrim dan dampaknya terhadap lingkungan di Jawa Barat atau Bandung Raya, begitu. Dan hari ini adalah spesial karena kami tadi malam mendapatkan anugerah penyiaran dari KPID Jawa Barat dalam kategori Talkshow terbaik. Terima kasih KPID. Ibu, kalau tadi saya sudah berbicara di depan bahwa ada perubahan cuaca atau misalkan perubahan cuaca yang sekarang ini yang dialami di daerah Bandung Raya, itu bagaimana itu, Ibu? Ya, memang saat ini wilayah Jawa Barat khususnya Bandung Raya sudah memasuki musim hujan. Memang awal musim hujan di wilayah Jawa Barat itu sangat bervariasi. Tapi sekarang sudah hampir seluruh wilayah Jawa Barat, hanya sedikit bagian utara yang masih di periode peralihan. Tentunya di masa sudah masuk musim hujan ini tentunya ya intensitas curah hujan meningkat gitu kan. Dari dampak meningkat ini bisa ada pada kategori sedang, terus lebat hingga sangat lebat, ini yang berpotensi ke cuaca ekstrim. Sehingga saat ini masyarakat tentunya sudah banyak yang merasakan beberapa hari hujan gitu, intensitasnya tinggi. Seperti itu kondisinya. Itu karena apa itu? Ya, yang pertama memang saat ini sudah memasuki musim hujan. Yang kedua, saat ini La Nina pada kondisi La Nina rendah gitu, sehingga pada kondisi ini peningkatan pertumbuhan dari awan-awan yang berpotensi hujan pada posisi itu, sehingga inilah yang sedikit mempunyai pengaruh terhadap peningkatan curah hujan di wilayah Jawa Barat khususnya Bandung Raya. Kan kalau misalkan yang sekarang yang dialami gitu kan udah masuk November, berarti ini udah masuk ke dalam kategori La Nina periode 2 atau bagaimana? Ya, saat ini kondisi La Nina kita lemah dan diprediksi sampai dengan akhir Desember, bahkan awal Januari kita masih pada periode La Nina lemah ini, sehingga dengan kondisi La Nina lemah ini tentunya potensi untuk meningkatnya curah hujan ada. Itu di semua wilayah di Jawa Barat? Hampir begitu? Seluruh wilayah Jawa Barat. Oke, apa dampaknya dari itu? Ya, tentunya yang pertama tadi, ketika curah hujan meningkat, potensi terjadi cuaca ekstrim ada. Betul. Dampak dari cuaca ekstrim apa? Hujan lebat hingga sangat lebat, disertai dengan angin kencang, disertai dengan petir gitu. Itu akan terus terjadi sampai dengan puncaknya nanti. Kita baru memasuki ini baru puncak. Memasuki. Okay. Iya. Ini peningkatannya 20-40%, benar nggak? Iya. Oke. Iya. Ini baru masuk. Belum puncak. Belum puncak. Kita tahan dulu. Kita ke Pak Asep dari BPBD Kabupaten Bandung. Iya, memang benar. Kita merasakan sekali ya. Begitu kemarin kita pas banjir, longsor gitu ya di Kabupaten Bandung. Ini seakan-akan sepertinya berbarengan gitu ya. Tapi alhamdulillah kita dengan kesigapan kita, di siaga kita gitu ya, dengan peralatan yang sudah disiapkan, alhamdulillah semuanya bisa teratasi gitu ya. Walaupun di sisi lain kita ada beberapa pengungsi di shelter-shelter, tapi mereka cuma istilahnya hanya itu balik lagi gitu, dan tidak terlalu lama gitu kan, seperti itu ya. Oh, sudah mulai masuk ke musim banjir di? Iya, musim banjir. Ya. Karena kan kalau di wilayah Kabupaten Bandung itu kan banjir itu kan musiman, begitu seperti itu. Benar. Nah, kalau misalnya yang sekarang kan ini baru mau masuk gitu, apalagi nunggu puncaknya, ini bagaimana tanggapannya ini? Iya, mudah-mudahan ya dengan apa yang kita persiapkan dari kemarin sampai sekarang juga masih terus kita evaluasi untuk persiapan baik dari saprasnya, peralatannya segala macam, kita alhamdulillah sudah dimaksimalkan gitu ya. Terlepas nanti puncaknya seperti apa ya Bu ya. Mudah-mudahan jangan terjadi ya. Saya rasa begitu untuk Kabupaten Bandung. Oke, kalau pemetaannya gimana Pak? Daerah-daerah mana aja yang dianggap rawan begitu? Ya, seperti biasa mungkin ya. Kabupaten Bandung itu sepertinya tertuju kepada Dayakolot, Bojong Soang ya. Terus satu lagi itu Bala Endah gitu ya. Tapi untuk saat ini semua masih ini. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan untuk sebagai harus bersikap waspada terhadap Bandung Timur juga ya. Bandung Timur, kemudian sebelah baratnya juga ada Cangkuang seperti kemarin juga kan terjadi juga.
Nah, seperti itu. Itu bagaimana dengan pemetaan kalau tuh misalkan untuk daerah longsor, karena kan cuaca ekstrim yang sekarang terjadi itu akan memunculkan dampaknya itu adalah bencana hidrometeorologi. Itu seperti itu. Ya, untuk longsor sendiri mungkin kita lebih fokus ke daerah perbukitan ya, seperti Ciwidey, Pasir Jambu memang itu, kemudian Ibun, Paseh, dan Kertasari, Pacet juga yang ini. Ya, pokoknya dataran-dataran tinggi aja untuk potensi-potensi longsor gitu kan. Tapi banjirnya kita lebih fokus ke yang terendah, Pak ya, seperti biasa itu. Masalah itu. Ibu, kalau misalkan ini dari BMKG, kalau misalkan bagaimana masyarakat supaya tahu kalau misalkan sekarang itu ada perubahan cuaca atau lanina rendah begitu, seperti lemah begitu seperti itu. Kalau misalkan dari BMKG untuk menyampaikannya itu bagaimana untuk ke masyarakat gitu seperti itu? Zaman sekarang itu kan kita nggak bisa samakan dengan zaman 3 atau 5 tahun ke belakang tentunya. Di era sekarang medsos sudah semakin oke gitu ya. Bahkan anak-anak sekolah juga sudah pegang handphone. Mudah diakses sehingga info BMKG itu bisa didapat dengan mudah. Karena memang aksesnya pun mudah. Selain dari media-media sosial itu, tentunya BMKG sendiri mempunyai seperti WA Group. WA Group itu banyak levelnya. Ada yang dengan para pimpinan instansi di Provinsi Jawa Barat dan juga dengan pemerintah kabupaten atau kota dan juga dengan media juga ada. Sehingga ketika kita mengeluarkan perakiraan cuaca ataupun early warningnya sudah disampaikan. Itu harusnya sudah terbelas ke semua grup sehingga masyarakat akan pastinya mudah. Tinggal bagaimana masyarakat menyikapinya. Mau update nggak dengan informasi yang ada atau cuek saja gitu. Sehingga ketika masyarakat sudah mulai aware, mulai cerdas dengan mengupdate berita yang ada, tentunya akan bisa mengantisipasi dampak-dampak yang tidak diinginkan. Iya, betul. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Jabar dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini berkaitan dengan cuaca buruk yang terjadi di Bandung Raya bersama Kepala BMKG kelas 1 Bandung dan BPBD Kabupaten Bandung, Ibu. Kembali lagi kita melanjutkan perbincangan. Bu, kalau misalkan yang sekarang ini kan baru mau masuk musimnya, belum ke puncaknya berarti. Ini bagaimana ini? Belum masuk ke puncak, berarti puncaknya kapan ini? Ya, jadi saat ini tadi sudah saya sampaikan, kita sudah pada masuk musim. Ini bervariasi kemarin awalnya ya. Ada dari akhir Oktober sudah ada yang masuk musim hujan. Saat ini November hampir seluruh. Dan nanti di akhir November hingga awal Desember, Januari, Februari itu adalah puncak musim hujan di wilayah Jawa Barat. DJF. Gitu. Iya, pada saat nanti bulan Februari ada sedikit penurunan intensitas itu. Hanya saja nanti di akhir Februari hingga Maret akan meningkat lagi intensitasnya. Berarti kalau begitu tahun ini mengalami dua puncak musim begitu? Ada yang bilang seperti itu, tapi di istilah klimatologi nggak ada ya seperti itu. Hanya saja memang tentunya pada saat Februari sampai dengan Maret ada kenaikan ini tidak setinggi pada saat Desember, Januari, Februari gitu ya. Hanya saja masih aja terjadi peningkatan curah hujan di akhir Februari sampai dari kondisi normal begitu. Iya. Berarti masih tetap di 20-40 atau akan bisa lebih begitu? Ya, paling nggak sampai dengan 20-40 atau mungkin agak sedikit lebih rendah karena itu kan sudah mau fase menurun ya, sudah fase menurun. Seperti itu. Tapi yang namanya puncak musim hujan itu kan tetap harus diwaspadai karena kita melihat dari kondisi geografi di Jawa Barat seperti apa gitu. Kita tahu semua BPBD juga sudah menyampaikan perbukitan banyak, dataran rendah banyak, yang dekat aliran sungai banyak gitu kan. BPBD gimana Pak? Kalau misalnya seperti itu? Iya, sama. Seperti kita menyikapi dengan beberapa kemarin ya, terkait dengan kejadian banjir. Sepertinya jalan raya itu kayak seperti sungai, Bu. Iya, yang sungainya pindah. Iya, sungainya pindah gitu kan. Ini kan kalau misalkan untuk daerah banjir di Balai Endah seperti itu kan tiap tahun itu terjadi gitu ya, seperti itu. Berarti kan ada pola yang harusnya dilakukan oleh BPBD begitu. Iya.
BPBD sudah berusaha ya semaksimal mungkin seperti dibangunkannya retensi Bu ya, retensi seperti di Andir, Cienteng gitu kan. Dan alhamdulillah kita sudah agak menurun Pak dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Ada kelihatan gitu kan. Cuma berimbasnya kita mungkin untuk Andir itu agak berkurang, tapi kita lebih ke seberang ya Bu ya. Selama ini ya daya kolot kemudian Bojong Soang agak terdampak. Tapi kita terus berupaya untuk menormalisasi lagi kalau memang itu disebabkan dari beberapa anak sungai Citarum gitu kan. Alhamdulillah gitu kan ada kelihatan gitu. Tinggal bagaimana untuk meningkatkan pola selanjutnya Iya, betul. gitu kan. Tapi kalau misalkan berkaitan dengan masyarakat nih Pak, dengan masyarakatnya, ketika misalkan BPBD turun, ketika misalkan menghimbau bahwa hari ini atau saat ini sedang dalam keadaan musim hujan yang cukup tinggi seperti itu responnya bagaimana Pak? Itu? Alhamdulillah masyarakat sudah karena itu menjadi biasa gitu ya. Jadi begitu kita ada kan selalu dengan BMKG ya manakala betul. ada intensitas curah hujan tinggi. Jadi sedikit kita bisa memberikan himbauan pada masyarakat terkait dengan potensi akan curah hujan turun curah hujan tinggi gitu kan, sehingga mereka itu ada persiapan gitu kan seperti itu. Ada himbauan mungkin dari PBPD. Biasanya himbauannya apa itu kalau misalkan itu? Himbauannya agar selalu bersikap waspada, berhati-hati, kemudian lebih kepada dokumen ya, jangan sampai untuk warga masyarakat Dayakolot kejadiannya seperti tanggul jebol dulu kan berdampak pada kerugian yang sangat besar waktu itu. Kebetulan waktu itu pelaku evakuasi di lapangan saya sendiri yang komando itunya. Jadi terutama di daerah Citerep waktu itu. Jadi saya anjurkan pada masyarakat agar lebih menyiapkan diri untuk di daerah yang sifatnya rawan banjir gitu kan. Seperti pengamanan dokumen penting melalui tas siaga bencana gitu kan, seperti itu. Minimal itulah yang bisa dilakukan. Tas siaga bencana. Ya. Apa aja itu isinya? Seperti itu Pak, seperti dokumen-dokumen surat penting, misalkan sertifikat atau surat nikah lainnya atau itu gitu kan, ijazah sebagainya, itu dimasukkan dalam satu tas. Jadi manakala terjadi bencana itu gampang untuk mengamankannya. Seperti itu Pak. Jadi udah disosialisasikan juga ya seperti itu ya. Sudah. Okay. Selain dari tas bencana, apalagi yang harus disiapkan oleh masyarakat ketika itu terjadi gitu seperti itu? Kita kan sudah ini ya terkait dengan persiapan peralatan sapras juga kita sudah disimpan baik di kecamatan atau di desa seperti perahu gitu kan. Nah kita juga sudah simpan karena mungkin untuk pada saat kejadian BPBD mungkin ada jeda waktu ya dari Mago ke situ. Tapi minimal kalau kita sudah menyiapkan di situ, mereka bisa melakukan evakuasi mandiri, minimal itu gitu kan yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Gitu. Berarti BPBD sekarang konsennya untuk menjaga banjir gitu ya? Nah, tidak juga lah. Tidak juga. Longsor juga. Oke, itu bagaimana itu kan? Karena kan kalau dilihat dari geografisnya Kabupaten Bandung kan itu variatif ya, pegunungan, kemudian sungai juga seperti itu gitu. Memang betul. BPBD Kabupaten Bandung kita dalam posisi siaga ya. Kita juga mengaktifkan baik dari secara intern piket ya, ada yang piket langsung, piket siaga juga, ada yang piket di bawah siaganya juga ya, gitu kan. Nah ini berkolaborasi dengan yang ada di wilayah melalui narahubung, ada narhubub di masing-masing kecamatan. Kita libatkan, mulai dari Linmas, Satpol PP-nya juga, sampai ke pemerintahan di setingkat RT RW-nya kita. Nah sampai di situ. Apalagi kita juga kemarin, alhamdulillah baru selesai pelatihan dengan kolaborasi dengan KNPI seperti itu ya. Jadi menciptakan relawan-relawan yang siap tangguh gitu seperti itu. Itu udah lama berjalan seperti itu Pak untuk pelatihan dan sebagainya. Sudah. Cuma kebetulan kemarin KNPI yang baru kemarin gitu kan. Kalau sebelum-sebelumnya seperti PRB juga udah dari dulu gitu kan. Atau misalkan komunitas bencana lainnya juga sama menginduk ke situ. Itu kalau relawan misalkan seperti itu dilengkapi dengan ininya Pak, dengan keamanannya gitu. Iya. Tentu itu. Seperti itu. Iya, manakala kalau kita lagi penanganan gitu ya. Betul. Dengan peralatannya seperti kalau misalkan banjir dengan life jacketnya, kemudian perteknya gitu kan. Kita harus safety banget. Gitu. Kalau
pemetaan untuk longsor daerah mana saja Pak untuk di Kabupaten Bandung? Seperti saya katakan tadi bahwa untuk longsor itu lebih berpotensi kepada daerah perbukitan ya, seperti Pasir Jambu, Ciwidey, kemudian ke arah ininya Pacet, Ibun gitu ya, Kertasari juga seperti itu aja gitu kan kita. Itu bagaimana untuk himbauan ke masyarakatnya? Nah ini untuk himbauan ke masyarakat, BPBD tak henti-hentinya ya, sesuai dengan kolaborasi pentahelik kali ya Bu ya, kita melibatkan semua unsur di situ. Tapi itu pun belum tentu berhasil kalau memang tidak didukung seperti Ibu tadi katakan juga tentang proaktif masyarakat juga. Karena kan walaupun misalkan di dalamnya ada peran serta masyarakat, kemudian akademisi ya, tapi kalau misalkan peran dari sisi peran serta masyarakatnya tidak proaktif, kita nggak mungkin itu ya Bu ya. Tapi kan itu di sana kan ada relawan Pak. Mungkin Iya, seperti itu. ada relawan. Tapi kan relawan juga kan kita Jumlahnya cuma jumlahnya berapa? terbatas. Iya. Gitu Betul juga. ya, betul. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Jabar dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini ke Ibu Ayu. Ibu Ayu selalu siap nih. Bu Ayu, kalau itu ya yang tadi tentang cuaca ekstrim, apa dampak dan penyebabnya seperti itu? Kita tahu bahwa kondisi cuaca dan iklim itu kan dipengaruhi beberapa faktor. Betul. Ada faktor lokal, ada parameter regional dan juga global gitu. Itu yang kita namakan dinamika atmosfer. Jadi yang mengikat kondisi cuaca itu ya dinamika atmosfer, di mana dinamika atmosfer itu perubahannya relatif cepat. Salah satunya ada tadi posisi La Nina lemah, itu sudah jelas meningkatkan pertumbuhan awan, sehingga di kondisi lemah yang saat ini tentunya akan meningkatkan curah hujan ke intensitas yang lebih tinggi. Kemudian ada suhu muka air laut. Suhu muka air laut juga saat ini pada kondisi yang berpengaruh pada pertumbuhan awan di wilayah kita gitu. Sementara dari parameter lokalnya ada kelembaban udara yang mendukung juga pertumbuhan di awan-awan di kita, sehingga memang saat ini posisi kita memang pada kondisi curah hujan yang menuju tinggi, apalagi sekarang baru masuk musim hujan. Pada saat musim hujan aja tadi Kabupaten Bandung udah menyampaikan kondisinya udah seperti ini. Hampir beberapa titik banjir ya Pak. Dan ini baru masuk gitu. Kalau kita udah mau mendekati puncak, tentunya kan yang namanya puncak pasti intensitasnya semakin tinggi. Kita tidak berharap bencananya akan semakin banyak, tapi kita harus mewaspadai itu dampak dari situ gitu kan. Karena begitu cuaca ekstrim itu akan berdampaknya banyak, berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat. Ini jelas banjir gitu ya. Tadi disampaikan harus didukung dengan drainase yang bagus gitu ya, infrastruktur yang bagus. Belum lagi yang dataran-dataran tinggi kita di Kabupaten Bandung lumayan banyak. Itu berpotensi longsor. Ya, sehingga saya yakin BPBD Kabupaten Bandung juga sudah melakukan edukasi yang banyak kepada masyarakat. Tapi itu tadi, kalau masyarakatnya tidak proaktif ya sama baik gitu kan ya. Untuk tidak bisa memaksimalkan. Saat ini kita harusnya bersama-sama bukan menyambut ya, menghadapi puncak musim hujan yang sudah di depan mata. Akhir November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan ke depan loh ini gitu. Bukan waktu yang pendek untuk satu periode musim yang akan kita hadapin ini, sehingga mungkin kewaspadaannya harus lebih ditingkatkan karena dampaknya memang ini kalau kita tahu kondisi geografis kita, terutama Kabupaten Bandung gitu. Berarti tapi dalam masa sekarang ini periode yang sekarang ini musim hujan itu emang tidak ada kemarau sama sekali atau bagaimana Bu? Ya kan kita sudah lewat musim kemarau, ya kan? Kan ada yang disebut kemarau basah begitu. Iya, kemarin kemarau. Artinya walaupun puncaknya musim hujan, ya mudah-mudahan tidak tiap hari gitu ya hujan gitu. Ya, tidak tiap hari hujan. Pasti ada sedikit jeda untuk tidak hujan gitu. Nah, itu tentunya untuk memanage kondisi yang ada gitu. Tapi kalau misalkan dari laporan-laporan BMKG itu sendiri gitu, Ibu rekomendasikan langsung ke BPBD ataupun misalkan ke pemerintah daerah setempat
begitu? Iya, jadi memang itu sudah menjadi tugas pokoknya Betul. dari BMKG Betul. untuk memberikan informasi. Dan informasi itu sudah kita sampaikan dari 1 bulan sebelumnya, gitu kan? 1 minggu sebelumnya, Oke. 6 hari, 3 hari, 1 hari, 3 jam sebelumnya dan per jam. Ketika itu terjadi ada early warning system yang kita Betul. sampaikan, sehingga masyarakat harusnya memang sudah harus aware, udah harus pintar gitu. Karena BMKG tidak henti-hentinya dan tidak akan pernah terlambat untuk memberikan informasi tersebut Iya, gitu. iya, Tinggal bagaimana kan kita menyikapinya, dan juga BPBD gitu. Bagaimana menanggapi dengan early yang kita sampaikan, early warning yang kita sampaikan. Apa yang harus dilakukan dengan kondisi, karena kita sudah sampaikan itu ketika early warning sistemnya kita sampaikan yang berpotensi cuaca ekstrim daerah kabupaten A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Nah, BPBD tinggal menindaklanjuti. Ya kan kalau misalkan kita berbicara tentang cuaca itu kan sangat dinamis, Sangat. sangat seperti Iya, itu. sangat Itu dinamis. bagaimana untuk menginformasi atau mengupdate informasi seperti itu? Itu yang tadi saya sampaikan dari 1 minggu, kemudian 3 hari ke depan, karena semakin mendekati itu mestinya akan semakin akurat, parameternya akan semakin mendekati kebenaran gitu ya, ketepatan gitu yang lebih ini, sehingga kita bahkan 1 jam sebelumnya, 3 jam sebelumnya sudah kita update berpotensi. Karena prinsip kita kan lebih baik kita memberikan early warning walaupun itu tidak terjadi, tapi masyarakat ataupun pihak terkait bisa sudah mempersiapkan diri untuk antisipasi daripada kita tidak memberikan early warning tapi terjadi. Betul. Itu akan lebih Fatal ya. Seperti itu. Iya. Nah, untuk BPBD ketika misalkan mendapatkan informasi dari BMKG gitu seperti itu, apa yang dilakukan oleh BPBD? Seperti tadi saya sampaikan bahwa kita kan di BPBD itu ada Pusdalop ya. Ya. Dari Pusdalop itu disampaikan lagi kepada wilayah melalui narahubung yang sudah ada di setiap kecamatan. Iya, gitu. iya, Baik itu, kemudian selebihnya kita juga menginformasikan kepada para penggiat kebencanaan yang ada di wilayah. Nah, seperti itu. Baik melalui update-nya dari BMKG gitu. Kita selalu memberikan informasi-informasi terkait dengan perubahan cuaca atau sebagainya. Itu berapa kecamatan sih Pak kalau untuk di Kabupaten Bandung sendiri Pak? Lumayan, ada 31 ya. 31 kecamatan kita. Tapi di sana ada relawan semua gitu. Ada, begitu, insya Allah. Ada. Terutama di daerah-daerah yang potensinya yang besar gitu rawan ya, seperti itu, bencana. rawan bencana. Sudah. Oh gitu ya. Ada berapa Pak kalau misalkan untuk satu kecamatan untuk relawannya itu? Relawan kita tidak bisa memprediksikan juga ya. Ada berapa. Tapi yang aktif atau yang terdaftar seperti itu? Yang aktif seperti PRB gitu ya. Kemudian yang lainnya itu kayak banyak lah di situ lah. Yang relawan-relawan ada yang bergabung di situ kan. Gitu. Yang tadi itu kan sempat dilatih juga ya untuk pelatihannya ya. Betul. Itu bermanfaat untuk untuk masyarakat dan BPBD sendiri. Bagaimana? Alhamdulillah sangat bermanfaat, Pak Sendar. Bermanfaat sekali, apalagi kalau kita misalkan pada saat tanggap darurat gitu ya. Itu mereka itu sangat membantu sekali terhadap peran BPBD dalam penanganan baik di lapangan gitu kan. Gitu. Ya utamanya kan di lapangan ya seperti itu ya. Ketika misalkan itu ada informasi langsung telepon koordinasi dengan BPBD, kemudian BPBD langsung turun personilnya ke sana seperti untuk itu. melakukan evakuasi dan penyelamatan. Biasanya kalau misalkan itu terjadi, itu yang dilakukan atau pengalaman yang dari BPBD. Itu tanggap daruratnya itu seperti apa begitu? Kita kan lebih fokus kepada wilayah yang terdampak ya. Manakala misalkan terjadi suatu bencana baik itu misalkan banjir atau longsor, kita BPBD kan quick respon ya, langsung ke lapangan. Tapi dengan sendirinya walaupun misalkan berdasarkan informasi atau misalkan melalui by WhatsApp gitu ya, mereka itu sepertinya langsung aja gitu di lapangan gitu kan. Tinggal kita bagaimana untuk mengkomandoi bagaimana untuk penanganan di lapangan. Jadi kayak gimana Bu? Kayak ribu gitu ya. Ya pasti ribu lah ya. Iya, ribu. Kalau tidak ada pengendaliannya gitu. Seperti itu. Pak, ini closing statement Pak. Silakan Bapak menyampaikan atau himbauan seperti apa untuk masyarakat berkaitan dengan cuaca ekstrem yang sekarang ini. Silakan. Itu ke sana Pak. Oh gitu. Siap. Terkait dengan cuaca ekstrem ya seperti tadi juga sudah disampaikan oleh BMKG, BPBD tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu bersikap waspada kepada masyarakat, terutama di daerah rawan bencana ya. Persiapkan diri, baik itu misalkan
melalui tas siaga bencana segala macamnya. Karena bencana itu datangnya juga tidak ini ya, selalu mengancam gitu kan, seperti itu. Saya rasa itulah untuk selalu waspada. Oke. Dari Ibu, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat begitu? Baik, saat ini kita sudah masuk musim hujan dan sebentar lagi kita juga akan menghadapi puncak musim hujan, sehingga kami dari BMKG menyampaikan waspada terhadap puncak musim hujan, tentunya terhadap dampak bencana hidrometeorologis yang akan terjadi, berpotensi terjadi seperti hujan lebat hingga sangat lebat, kemudian berpotensi angin kencang gitu ya. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan selalu waspadai jika terjadi berada di daerah longsor. Kemudian masyarakat yang berada di dataran rendah, terutama di yang dekat-dekat aliran sungai, juga harus mewaspadai potensi terjadinya banjir. Dan kemudian selalu mengupdate informasi dari BMKG dimanapun berada. Iya. Lengkap banget ya Bu ya. ya karena penting banget Bu dengan yang sekarang ini ya. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak juga sehat-sehat karena ini sangat penting untuk yang pertama informasi yang didapatkan oleh masyarakat juga, kalau bukan dari BMKG dari mana begitu seperti itu, dan juga dari BPBD ya actionnya dan sebagainya begitu ya. Baik, terima kasih. Baik, demikian saudara perbincangan di pagi hari ini. Kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.